Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang angkatan kerja. Jadi ini merupakan salah satu bab yang perlu kita bahas dalam pembahasan ekonomi. Nah, saya akan share screen terkait dengan angkatan kerja ini. Nah, jadi di dalam ilmu ekonomi, itu kita membahas salah satu materi terkait dengan kesempatan kerja dan angkatan kerja. Nah, kalau misalkan ditanya apa yang disebut dengan kesempatan kerja? Nah, kesempatan kerja ini adalah keadaan yang menggambarkan terjadinya atau tersedianya kesempatan kerja di masyarakat. Ya, misalkan ada penerimaan pegawai negeri ya di satu bagian di Kota Madia. Nah, itu merupakan satu kesempatan kerja atau berdirinya sebuah industri di satu kawasan sehingga akan membuka lowongan kerja bagi masyarakat setempat. Nah, biasanya informasi berkenaan dengan kesempatan kerja saat ini macam-macam ya. Bisa didapat dari Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bisa dari iklan di surat kabar ya, bisa dari teman, bisa dari berita di WhatsApp ya, orang yang men-share sekarang kan lebih mudah ya, atau Anda bisa langsung ke website, misalkan di website Kementerian Luar Negeri ada nggak sih menerima lowongan. Nah, itu sekarang bisa lebih mudah. Nah, biasanya pada saat kita bekerja itu memerlukan suatu persyaratan yang dipenuhi oleh si pelamar. Ya, biasanya persyaratan itu adalah pendidikan dan tambahannya adalah keterampilan khusus. Jadi kalau nanti Anda sudah lulus misalkan S1 atau misalkan SMA, Anda akan memperoleh ijazah dan itu ijazah itu adalah pintu masuk. Ya, tapi memang pada saat kita bekerja itu ada yang namanya proses seleksi. Misalkan Anda ingin melamar ke Korea Selatan misalkan untuk bekerja. Itu pasti itu yang dites misalkan 400, yang keterima hanya 10. Nah, misalkan seperti itu. Berarti kan yang 390-nya itu adalah ditolak atau tidak diterima. Pertanyaannya, apakah yang 390 itu ijazahnya tidak asli? Tidak. Semuanya asli. Ya. Yang menjadi masalah adalah dia tidak diterima karena apa? Karena barangkali nilainya kecil. Ya, yang lain di ijazah nilainya 9, dia hanya 7, ya otomatis tidak diterima. Yang kedua, dia gagal dalam tes. Nah, biasanya pada saat kita melamar pekerjaan itu ada tes, ya. Ada yang tes potensi akademik. Nah, orang-orang mendapatkan nilai 90, hasil tesnya hanya 60, ya otomatis tidak diterima. Jadi seseorang bisa diterima kerja karena dia bisa lolos dalam tes dan lolos dalam interview misalkan. Nah, ini berkenaan dengan kesempatan kerja. Nah, tenaga kerja itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang namanya angkatan kerja, ada yang namanya bukan angkatan kerja. Apa bedanya? Kalau angkatan kerja itu eh, berarti orang yang memang layak untuk atau sedang atau memiliki potensi untuk dapat bekerja. Nah, di sini ada 3 golongan. Ya, memang orang ini dari sisi usianya memang sesuai atau layak untuk bekerja. Bukan usia sekolah atau bukan pula usia yang lansia gitu ya. Nah, angkatan kerja ini termasuk golongan yang bekerja. Jadi sekelompok orang atau golongan orang yang memang sudah bekerja, diterima di perusahaan tertentu atau baik swasta maupun pemerintah. Kemudian yang kedua, nah ada yang disebut dengan golongan pengangguran. Nah, golongan pengangguran ini barangkali orang-orang yang ikut seleksi tetapi tidak diterima terus karena tidak lolos tes. Nah, disinilah pentingnya kita sekolah. Makanya ada orang yang sekolah serius, ada orang yang sekolah tidak serius. Orang yang sekolah tidak serius biasanya hanya untuk dapat ijazah. Percuma juga dapat ijazah. Kenapa? Karena nanti pada saat melamar pekerjaan akan tetap dites. Orang yang sekolahnya tidak serius biasanya akan sulit bekerja. Kenapa? Pada saat dites dia nggak lulus-lulus gitu.
Ya, sementara orang yang serius sekolahnya gitu ya, mengerjakan PR-nya rajin, otomatis dia nanti dapat ijazah akan mudah bekerja. Kenapa? Karena banyak ilmu yang dia pelajari, sehingga pada saat dites untuk masuk kerja dia bisa menjawab. Kan kelihatan antara orang yang banyak pengetahuan, banyak ilmunya, banyak keterampilannya dengan orang yang tidak. Nah, ini golongan pengangguran barangkali. Yang ketiga adalah golongan pencari kerja. Ya, jadi biasanya golongan pencari kerja itu adalah orang yang baru lulus, ya entah lulus SMA atau lulus dari perguruan tinggi. Nah, itu masuk ke dalam angkatan kerja. Nah, golongan pengangguran itu ada dua sebab, bisa jadi dia keluar dari pekerjaannya atau di PHK, ya, atau juga barangkali kelompok orang yang tidak berhasil lulus dalam tes dalam pencarian kerja, atau memang dia tidak mau untuk bekerja, bisa jadi seperti itu. Oke. Kemudian yang bukan angkatan kerja, yaitu golongan yang bersekolah, usia sekolah ya di bawah 18 tahun ya, misalkan antara anak mulai dari kelas 1 SD atau TK, itu merupakan golongan yang bukan angkatan kerja, belum layak dia untuk bekerja. Golongan bersekolah. Kemudian golongan yang mengurus rumah tangga, misalkan para ibu rumah tangga yang fokus mengurus rumah tangga, itu masuk bukan angkatan kerja. Kemudian golongan yang lain-lain. Nah, angka kerja adalah mereka yang aktif ikut serta menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi atau siap untuk bekerja. Nah, jumlah angkatan kerja suatu negara tergantung sebenarnya kepada jumlah penduduknya di negara tersebut. Oke. Nah, jadi semakin banyak jumlah penduduk, biasanya angkatan kerjanya itu akan semakin bertambah. Nah, apa yang disebut dengan pengangguran? Pengangguran itu adalah angkatan kerja yang tidak, jadi sebenarnya dia layak nih untuk bekerja karena usianya, misalkan usia antara 22, ya itu sudah masuk ke dalam angkatan kerja. Tetapi dia tidak bekerja, ya. Nah, sebab terjadinya pengangguran. Kenapa? Karena angkatan kerja terus meningkat jumlahnya. Pertumbuhan kesempatan kerja tidak meningkat. Jadi kesempatannya sedikit, sementara orang-orang yang siap bekerja lebih banyak. Gitu. Nah, makanya di Indonesia itu seperti itu. Yang membutuhkan ribuan, yang keterima paling 15. Ya, otomatis kalau misalkan Anda melamar kerja nih di PLN, ya PLN misalkan ya, itu Anda melewati beberapa tes. Nah, otomatis Anda harus mengalahkan. Yang mendaftar itu biasanya mungkin 1.000, yang keterima itu paling 20. Berarti yang gagal tes itu kan 980 itu yang gagal tes. Bukan berarti ijazahnya nggak laku, tetapi karena dia nilainya tidak gede pada saat dia mengikuti tes. Nah, kemudian macam-macam pengangguran. Menurut sebab-sebab terjadinya pengangguran. Oke, baik. Ini pesan saya ya. Jadi serius pada saat kita bersekolah. Jadi jangan sekali-kali Anda tujuannya sekolah adalah untuk ijazah. Kenapa? Karena di Indonesia orang yang memiliki ijazah itu ribuan. Ya. Apakah ijazahnya betul? Betul. Apakah mereka lulusan sekolah yang terbaik? Bisa jadi lulusan sekolah yang terbaik. Tetapi pada saat bersaing, dia kalah bersaing. Sehingga dia tidak bekerja. Makanya gimana caranya supaya kita bisa dapat bersaing? Berarti Anda harus serius pada saat Anda sekolah. Sehingga Anda mampu bersaing. Pada saat Anda latihan dalam menjawab soal tentang akuntansi keuangan, misalkan Anda terlatih. Jadi orang lain skornya 60, Anda skornya 90. Bisa jadi Anda skornya 90, tetapi ada orang yang skornya 98. Maka yang keterima 98, Anda tidak keterima. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi apakah peluangnya Anda hanya di satu tempat? Tidak. Kalau misalkan Anda gagal masuk TNI, ya Anda coba yang lain. Jadi pada saat Anda gagal masuk ke TNI misalkan, udah aja terus, wah saya gagal, ya otomatis kesempatan itu tidak ada data. Ya, jadi kalau nulis lamaran itu jangan 1, 2, 400. Ya, semakin banyak lamaran yang kita tulis, akan semakin banyak peluangnya. Jadi jangan menyalahkan bahwa, oh ini saya kenapa
karena ijazahnya tidak diakui, bukan, karena memang Anda sendiri tidak lolos tes, itu saja. Ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian macam-macam pengangguran menurut sebab-sebab terjadinya pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran friksional atau pengangguran normal. Pengangguran yang bersifat temporer karena adanya pergeseran antara permintaan dan dengan penawaran. Yang termasuk pengangguran friksional ini contohnya gini, tenaga kerja yang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Dia sudah dapat di satu kantor, cuman mungkin gajinya 2 juta. Dia melihat, oh kok orang ada yang gajinya 3 juta, dia keluar dari situ. Ya, kemudian dia mencari. Nah, pada saat dia mencari, dia kan statusnya menjadi pengangguran. Gitu. Saran saya sih kalau mau begitu, jangan tinggalkan dulu yang ini. Tetap Anda bekerja. Nah, pada saat sudah pasti keterima di tempat lain, baru Anda pindah. Kemudian tenaga kerja yang tidak bekerja pada waktu proses seleksi untuk mengisi pekerjaan. Ya, jadi dia tidak bekerja pada saat seleksi, dia tidak mengisi. Ya, jadi tidak terdata. Kemudian pencari kerja yang sedang menunggu panggilan kerja. Jadi dia nunggu panggilan. Makanya pada saat Anda melamar pekerjaan nanti, kalau misalkan sudah sarjana, itu jangan cuma nungguin satu. Ya, setiap minggu Anda kirim 15 lamaran, minggu kedua 15, sehingga peluangnya akan semakin banyak. Karena pada saat kita mengirimkan satu lamaran belum tentu diterima. Kenapa? Saingannya pasti banyak. Kemudian yang kedua, pengangguran struktural. Apa itu pengangguran struktural? Pengangguran struktur ekonomi menimbulkan perubahan dalam hal kebutuhan tenaga kerja. Struktur ekonomi agraris yang beralih ke struktur ekonomi industri. Ya, misalkan di kawasan Anda nih, ya ada Anda petani sawah, gitu. Tiba-tiba masuk industri yang biasanya Anda bekerja di situ, Anda tidak bekerja lagi. Kenapa? Karena otomatis Anda tidak punya keahlian untuk bisa diterima di pabrik tersebut. Nah, itu pengangguran struktural tuh. Ya. Jadi pencari kerja yang berasal dari sektor pertanian yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat tenaga kerja dari sektor industri. Ya, misalkan Anda hanya lulusan SMP atau lulusan SD, tidak bisa itu misalkan masuk ke industri untuk level supervisor, misalkan seperti itu. Nah, itu namanya pengangguran struktural karena di kawasan tersebut ada perubahan dalam hal kebutuhan kerja. Kemudian pengangguran musiman. Apa itu Pak pengangguran musiman? Pengangguran musiman ini terjadi karena pergantian musim. Ya, di sini para pekerja hanya bekerja pada musim tanam dan musim panen. Di luar itu mereka hanya bekerja menunggu musim yang baru. Pada masa menunggu itulah yang digolongkan sebagai pengangguran musiman. Kan ada seperti itu. Jadi pekerjaannya sebenarnya menanam pohon, tapi ada orang yang menungguin pohon sampai pohon itu berbuah dan jadi. Tapi ada juga yang seperti ini. Dia tanam dulu, kemudian dia pergi ke kota. Dia jualan es atau jualan ketoprak di pinggir jalan. Kemudian pada saat pulang dia sudah panen pohon itu. Ada yang seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai pengangguran musiman. Kemudian berikutnya adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini biasanya terjadi akibat kemajuan teknologi seperti mekanisasi di bidang pertanian atau ditemukannya mesin otomatis pembuat batu bata. Ya, misalkan ya, Anda pengusaha batu bata, tiba-tiba ada mesin otomatis. Nah, gara-gara mesin otomatis ini yang tadinya tenaga kerja Anda 5, Anda harus pecat 3 karena ada mesin itu. Otomatis yang 3 orang ini masuk ke dalam kategori pengangguran teknologi. Ya, misalkan ada apa pengangguran teknologi. Misalkan sekarang pada saat kita masuk ke pintu tol, kalau zaman dulu itu kan harus lewat bayar kepada orang kasir gitu ya. Sekarang kan tidak, tinggal tap 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 saja gitu, pakai e-money ya. Otomatis pekerjaan itu tergerus ya, sehingga tidak ada lagi orang yang nungguin di pintu tol, pintu masuk tol. Nah, itu pengangguran teknologi. Atau barangkali ke depan semuanya sudah pakai autopilot ya. Jadi ada kereta semuanya dikontrol dari kontrol sistem ya. Jadi tidak perlu lagi ada masinis, semua berjalan seperti itu. Nah, itu pengangguran teknologi. Nah, otomatis pengangguran ini berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Yang jelas dengan adanya pengangguran menimbulkan perselisihan keluarga. Ya nggak?
ya, ada keluarga bercerai karena tidak ada penghasilan. Nah, itu yang pertama tuh terkait dengan pengangguran. Kemudian pengangguran yang terlalu lama itu menyebabkan kehilangan keterampilan bekerja. Jadi orang yang lama menganggur, keterampilannya itu akan berkurang. Sehingga pada saat ada pekerjaan baru sulit untuk bersaing, jadi nggak keterima. Ya. Nah, jadi memang orang tidak diterima itu bukan karena ijazahnya nggak laku, bukan karena dia lulusan dari SMA, abal-abal, bukan gitu juga ya. Karena jangan-jangan memang dia pada saat dites tidak sanggup, ya gitu. Kemudian bagi masyarakat yang secara umum pengangguran menimbulkan dampak sosial. Yang pertama, orang itu lapar kalau nganggur, otomatis tidak ada pemasukan. Sehingga apa alternatifnya? Dia harus makan, ya otomatis dia berbuat jahat, ya, sehingga bisa meresahkan masyarakat. Kemudian rendahnya tingkat kesehatan masyarakat karena tidak mampu untuk membeli makanan yang bergizi, ya. Nah, ini dan nggak ada uang juga untuk memeriksa kesehatan kalau sakit ke rumah sakit. Nah, ini masyarakat. Nah, lalu bagaimana caranya supaya pengangguran ini sedikit, ya? Nah, caranya adalah memperluas kesempatan kerja. Jadi penciptaan dan perluasan lapangan kerja dilakukan sebagai peningkatan dan pemerataan pembangunan industri. Jangan sampai tenaga asing di open sementara tenaga kerja kita susah setengah mati untuk mencari pekerjaan. Nah, apalagi jumlah warga negara Indonesia itu banyak, otomatis harus diprioritaskan adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu sumber daya manusia. Makanya dengan wajib belajar 9 tahun kalau dulu ya, paket A, paket B 9 tahun. Tapi sekarang paling tidak harus SMA. Makanya kita beruntung ada program paket A, B, C. Kenapa? Orang bisa tuh seperti itu. Walaupun sudah usianya tua, dia bisa untuk menamatkan pendidikan SMA. Murid saya saja ada yang 43 tahun baru ikut SMP tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak selamanya kita muda. Ya, tidak selamanya kita muda. Pada saat kita sudah tua, kita harus beralih dari pekerjaan fisik. Masa ngangkat-ngangkat terus atau bangun sampai jam 11 malam. Kita harus beralih tuh dari pekerjaan fisik ke pekerjaan analis. Ya, pekerjaan di belakang meja. Ya. Nah, pada saat usia kita mungkin sudah di atas 40 kan agak berat juga melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik. Gimana caranya? Dengan kuliah, dengan sekolah, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya analitis. Kemudian Anda ikut kursus Balai Latihan Kerja. Nah, banyak pekerja kita yang punya mimpi ingin membangun usaha, misalkan usaha restoran. Akhirnya fokusnya hanya mengumpulkan uang untuk membangun usaha restoran tanpa dibarengi kemampuan misalkan untuk memasak, tanpa dibarengi kemampuan untuk memanage restoran. Dia nggak pernah ikut kursus memasak, dia nggak pernah ikut kursus manajer restoran. Dampaknya apa? Pada saat uangnya sudah terkumpul, dia tidak mampu mengelola restoran tersebut, akhirnya bangkrut, dan ini banyak terjadi. Jadi pada saat kita ingin mempersiapkan wirausaha berbisnis, kita dalami sedetil-detilnya. Kalau bisa kita lakukan pelan-pelan. Ya, jadi kalau misalkan Anda ingin punya restoran di tanah air, ya dari sekarang Anda mencoba bikin makanan, kemudian tawarkan ke teman Anda, enak nggak? Gitu. Nah, tawarkan. Lama-lama proses penawaran ini akan menjadi bahan masukan tuh kan teman Anda, ini kurang ini, kurang ini. Nah, itu bahan masukan sehingga Anda menemukan satu resep, di mana resep itu pada saat kita masak banyak orang yang suka. Nah, tapi gimana caranya supaya kita terampil? Anda ikut kursus masuk Balai Latihan Kerja. Kemudian melalui kursus keterampilan, ya. Dan yang terpenting melalui pendidikan formal dan pengiriman mahasiswa belajar ke luar negeri, magang. Ya. Jadi kalau Anda ingin magang itu bagus, ya. Jadi kalau misalkan suatu saat Anda ingin membuka kafe, misalkan kopi gitu ya. Anda jangan buka langsung, pasti bangkrut itu. Kenapa? Karena Anda tidak ngerti caranya. Anda bekerja dulu misalkan di Starbucks, Anda bekerja dulu misalkan di McDonald's selama 2 tahun. Anda pelajari, oh gini caranya, gini cara masaknya, gini cara pengaturan keuangannya. Sudah matang dari situ baru buka sendiri. Nah, itu untuk proses namanya proses magang atau internship sehingga Anda terlatih gitu. Nah, kemudian sistem magang
atau belajar bekerja di perusahaan di dalam negeri. Nah, jadi magang itu penting. Kenapa? Untuk melatih kita. Jadi kalau dulu itu kan ada yang namanya transmigran, ya, misalkan orang Bali dikirim ke Lampung untuk bertani. Gimana caranya supaya mereka sukses? Di training dulu, misalkan 6 bulan. Oh, begini loh cara bercocok tanam. Oh, begini loh cara menggunakan pupuk. Sehingga pada saat ditebar atau ditaruh di kawasan hutan, dia siap untuk bersaing. Makanya sekarang orang-orang Bali yang ada di Lampung itu banyak yang sukses. Kenapa? Karena apa? Karena sudah di training dulu, sudah dilatih, sehingga dia bisa bersaing dan ditempatkan di tempat tersebut. Ya sama seperti kita, pekerja migran Indonesia, ingin dikirim ke Hong Kong, ingin dikirim ke negara manapun, dia di training dulu, minimal bahasa Kantonis, gitu ya. Jadi pada saat bekerja di tempat yang dituju, dia sudah siap untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan profesional. Nah, itulah berkenaan dengan kesempatan kerja. Nah, jadi kesimpulannya adalah kesempatan kerja itu adalah keadaan yang menggambarkan tersedianya kesempatan kerja di masyarakat. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan kerja. Nah, jadi tadi kita setelah membahas pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran musiman, dan pengangguran karena teknologi. Kemudian cara mengatasi pengangguran adalah dengan cara memperluas lapangan pekerjaan bagi pemerintah atau instansi terkait dan meningkatkan mutu SDM. Ya, jadi kalau nanti Anda sudah selesai SMA misalkan lanjut ke perguruan tinggi. Ya, kenapa? Karena kita tidak selamanya muda, kita tidak selamanya sehat dan melanjut menggunakan pekerjaan fisik. Ada saat-saatnya kita menggunakan pekerjaan yang sifatnya analitis dan di belakang meja. Itu bisa dicapai dengan apa? Dengan kuliah setinggi-tingginya. Baik, ini berkenaan dengan kesempatan kerja.